Cerita diawali dengan memperlihatkan acara pertemuan antara kelompok Yakuza dengan mafia dari barat, di mana pertemuan yang awalnya berjalan mulus berubah kacau saat muncul sosok dengan julukan Dipebble, sang pembunuh bayaran elit paling ditakuti di negara Jepang, di mana kemampuan dan skill membunuh yang luar biasa dapat membantai habis kedua kelompok itu hanya dalam beberapa detik saja. Dia bernama Samidi, sosok yang sejak kecil mendidik dan membesarkan Dipebble hingga seperti sekarang. Mengingat Dipebble menghabiskan kehidupannya dengan menjalankan pekerjaan kotor, membuat Samidi merasa perlu untuk mengistirahatkan Dipebble dengan memberikan cuti selama 1 tahun. Dan selama cuti itulah, Dipebble harus menjalani kehidupan normal tanpa menghabisi nyawa siapapun. 1年ほど休んで潜る佐藤明でお前は Bukan hanya diberi cuti, Dipebble juga diberi KTP palsu dengan nama samaran Akira Sato. Ia akan ditemani oleh seorang wanita yang biasa mengantar dan menjemputnya saat menjalankan tugas. Si wanita yang juga diberi nama samaran Yoko harus menjalankan perintah dari si bos untuk menjalankan peran sebagai adik kandung Akira selama cuti berlangsung. 大阪になうちが昔から契約してる組織がある Sebelum berpisah, Samidi memberikan burung piaraan miliknya untuk dirawat selama cuti. Ia mengingatkan Akira agar menjalani kehidupan biasa terutama demi menjaga identitasnya selaku pembunuh bayaran. Dan jika Akira melanggar aturan, yakni menghabisi nyawa orang lain, maka si bos tidak akan segan untuk membunuhnya. 俺がお前を殺す Sementara di TKP sebelumnya, 2 orang pembunuh bayaran yang keduluan oleh Dipebble merasa iri melihat bekas pembantaian yang sangat rapi karena 1 peluru saja bisa mengenai 2 orang sekaligus, di mana salah satu dari mereka yang bernama Kuro langsung bisa menebak jika ini adalah perbuatan Dipebble, sosok pembunuh bayaran profesional. Ia yang ingin mengambil ketenaran sosok itu, memutuskan untuk mencari sosok Dipebble demi bisa menghabisinya. ですよね都市伝説倒せたらさ、俺たちが都市伝説になれるってことじゃん Keesokan paginya, Dipebble alias Akira yang bersiap-siap untuk pergi ke Osaka sengaja meninggalkan semua senjata miliknya karena Samidi meminta untuk tidak membawa senjata api. Dan dalam perjalanan menuju kota tujuan dengan Yoko, Akira tidak lupa mempelajari logat bicara warga Osaka untuk persiapan berbaur dengan tetangga di sana. ここどこやねん踊れ何しに来たんやどういうことやねんあれうまそうやな見てまうぞあれ Dia bernama Ebihara, seorang anggota Yakuza yang memiliki peran penting dalam organisasi berkedok perusahaan swasta. Ia yang mendapat tugas dari atasan untuk melindungi Dipebble selama tinggal di Osaka, menegaskan agar Ebihara merahasiakan identitas Dipebble karena tidak boleh diketahui siapapun. Namun yang membuat Ebihara khawatir adalah bebasnya seorang pembuat onar bernama Kojima yang saat ini baru terbebas dari penjara. Kojima Tak berselang lama, Ebihara dan sang atasan bernama Meguro yang ditemui langsung oleh Akira cukup dibuat ragu saat melihat tampangnya yang biasa saja. Namun saat Meguro meminta Akira agar menunjukkan sedikit kemampuannya, Ebihara dan atasannya dibuat terdiam saat Akira dapat menebak jika mereka menyembunyikan senjata api dan dapat menghabisi mereka kapan saja jika memang diperlukan. 心配ない会長さんの銃も奪うさすが佐藤やな ごめんなさい、悪気はないんです、本当に。 Berlokasi di sebuah asrama milik perusahaan yang akan ditinggali oleh Akira selama cuti, Ebihara menjelaskan jika Akira dan Yoko akan tinggal bersebelahan dan bebas menggunakan properti apa saja yang ada di sana. Tapi meski begitu, ia melarang mereka agar tidak menggunakan salah satu ruangan. Di mana ruangan yang dimaksud adalah gudang penyimpanan barang pribadi milik Ebihara yang menyimpan sebuah mobil klasik di dalamnya. Noruna! Kora! Singkat cerita, malam pun poek, Akira yang baru selesai menemani Yoko minum-minum di sebuah bar, seketika dihadang 2 preman yang sengaja dikirim oleh Ebihara. Yang mana alasan Ebihara melakukan ini, ia ingin sekedar mengetes apakah Akira mampu bertahan menyembunyikan identitas aslinya jika dia sedang dalam posisi bahaya. 涙を使ってさらに弱者のふりをするこの情けない姿まさに普通はい佐藤のやつ鼻血出して泣きながら謝ってましたそうか
Karena cara semalam belum cukup untuk membuktikan jika dipebel tidak berbahaya dan layak dilindungi, Ebihara membawa Akira ke suatu tempat dan memintanya agar menghabisi seorang anggota Yakuza yang telah membelot, di mana Akira yang mendapat perintah dari Samidi untuk tidak menghabisi siapapun, tentu menolak permintaan Ebihara karena tidak ingin melanggar aturan. Namun karena terus didesak, Akira pun akhirnya terpaksa harus menunjukkan keahliannya meski tidak sampai menghabisi si pembelot tersebut. Ebihara yang kini percaya di Pebble akan menjalani kehidupan normal, langsung mentraktirnya makan di sebuah restoran. Ya, juga memberitahu terkait Kojima, teman dekatnya yang telah keluar dari penjara. Dan itulah alasan dirinya memberikan tes untuk jaga-jaga jika kedepannya Akira bertemu dengan sosok itu. Bukan karena Kojima jago berkelahi ataupun seorang pembunuh bayaran. Kojima sebenarnya adalah orang baik, namun gelagatnya yang arogan membuat Ebihara khawatir suatu saat nanti Akira terpancing emosi dan menghabisinya. Bukan hanya itu, dalam perjalanan pulang, Akira juga diberi peringatan oleh Ebihara, yakni jangan mendekati seorang wanita bernama Misaki, di mana gadis itu diketahui rajin bekerja siang dan malam untuk menanggung biaya pengobatan sang ibu yang sedang sakit, sehingga Misaki yang masuk dalam kategori orang baik tidak layak diganggu oleh penjahat seperti mereka. お前も近づくなよ。ああ。お前もテレビゲームや言うてんと働け。普通はみんな仕事しとんねん。 Kojima sendiri saat ini menemui seorang peminjam bernama Kazama untuk menagih uang yang sempat dipinjam sebelum masuk penjara, yang mana saat memaksa pria itu agar membayar dengan bunga tinggi, fokusnya seketika teralihkan pada sebuah buku majalah dengan gambar Misaki sebagai modelnya, di mana Kazama rupanya mengelola bisnis mucikari di bawah pengawasan Meguro. Mendengar hal itu, Kojima yang seketika terpikir ingin mengambil alih bisnis Kazama, tanpa ragu menghabisi pria tersebut, ia langsung mendatangi kantor si atasan untuk meminta bantuan dana tanpa memberitahu terkait Kazama yang sudah dihabisi, karena jika beliau mengetahui masalah ini, nyawanya akan berada dalam bahaya. で、この酒どうしていくんや。はいね。 Sementara itu, Akira yang membutuhkan pekerjaan untuk sekedar mengisi waktu luang, mendatangi satu persatu tempat seperti toko berharap ada yang mau menerima lamarannya, dan setelah cukup lama mencari dan terus mendapat penolakan, ia secara kebetulan bertemu dengan Misaki yang sedang berangkat ke tempat kerja. Mendengar Akira sedang butuh pekerjaan, Misaki pun menyarankan Akira agar melamar ke tempat kerjanya saat ini. 東京から一人で。いや、妹と二人で。運送業か。こりゃありかもな。 Dengan bantuan orang dalam, Akira langsung diterima kerja di sana sebagai kurir pengantar barang, dan meski upah yang akan diterima terbilang sedikit, ia tidak mempermasalahkan hal itu karena sebenarnya sudah memiliki tabungan yang sudah lebih dari cukup dan bekerja hanya sekedar kedok agar terlihat seperti warga biasa. 採用採用配達一致で俺のポルシェでいや Di sisi lain, lebih tepatnya sebuah bangunan tempat pembuangan limbah sampah, seorang penanggung jawab bernama Sunagawa yang masih merupakan bawahan Meguro seketika dibuat kesal saat mendengar terkait Kojima yang sudah bebas dari penjara. Ia yang tidak menyukai sosok itu ada dalam organisasi, terpikir sebuah ide untuk mengkambing hitamkan Ebihara dengan Kojima supaya organisasi mengeluarkannya. うちの会社バックにヤバい殺し屋おるいう噂ありますよね。それがほんまやったら。 Setelah seharian bekerja, Akira yang baru pulang ke rumah dihubungi Misaki yang mengaku sedang butuh tempat untuk menginap, dan karena tidak memungkinkan jika dirinya membawa masuk seorang gadis, ia pun membawa Misaki ke rumah Yoko dan membiarkan keduanya bersenang-senang. すまんな。妹が酔ってて。いやいや、やばいやつ。 Merasa bersalah karena kini sudah terlanjur akrab dengan Misaki, Akira segera mendatangi rumah Ebihara untuk meminta maaf pada beliau secara langsung, di mana Kojima yang saat ini rupanya tinggal serumah dengan pria itu tidak asal menerima tamu dan menginterogasi Akira terlebih dahulu. Mendengar pengakuan Akira yang dilindungi oleh Ebihara, membuat Kojima lantas mempersilahkan untuk masuk, tetapi... 兄貴開けるで兄貴おいしっかりしてしっかりして兄貴おいそのかいなおい
Keesokan paginya saat Ebihara mulai tersadar di rumah sakit, ia yang semalam pingsan akibat terkena serangan jantung, minta maaf pada Kojima karena dalam kondisi seperti ini dirinya akan jadi beban. Namun tanpa sedikit pun mempermasalahkan hal itu, Kojima lantas menanyakan identitas Akira yang sebenarnya, yang karena bersifat rahasia, Ebihara hanya dapat mengatakan jika pria itu adalah kerabat dekat atasan mereka. あの目はただもんやないやろ。殺し屋か？ Meski menyadari jika Akira bukan pria sembarangan, Kojima yang diminta agar tidak memperdulikan masalah itu, kini bercerita tentang rencananya yang ingin bekerja di bidang gelap dan tanpa mengatakan jika Misaki adalah orang yang akan jadi mitra bisnisnya, Ebihara tetap tidak mengizinkan hal tersebut karena akan jadi masalah besar jika diketahui oleh Meguro dan meminta Kojima agar menunggu sampai dirinya keluar dari rumah sakit ini. とにかく俺が退院するの待っとけ。俺がお前らしい仕事考える。 Tanpa memperdulikan perintah dari Ebihara, Kojima tetap pergi menemui Misaki untuk mengajak kerja sama bisnis. Ia yang ingin jadi calo dengan Misaki sebagai pemainnya mendapat penolakan karena Misaki tidak tertarik untuk menjadi seorang wanita penghibur dan mengancam akan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib jika Kojima terus memaksa. 絶対にありません。しつこくすると警察行きますよ。俺はただビジネスの話をしているだけやし。 Tidak berhenti di situ, Kojima yang telah menyewa 2 orang preman untuk menghajar bos di tempat kerja Misaki, kini menghubungi wanita tersebut dan mengancam akan mencelakai ibunya jika menolak tawaran yang sempat diberikan. Sehingga Misaki yang tidak ingin ibunya celaka, terpaksa menerima permintaan Kojima tersebut. Ebihara yang kesal mendengar kabar itu dari bawahannya juga diberitahu terkait Sunagawa yang tengah mengumpulkan lebih banyak anggota. Entah apa yang akan Sunagawa lakukan. Ia curiga jika Kojima akan berada dalam situasi bahaya. Dan sesuai perkataan dari bawahannya, Sunagawa kini merekrut Kuro dan rekannya untuk menculik Kojima dengan iming-iming akan dipertemukan langsung dengan sosok di Pebble. 実はな、会社転覆させよう思てんねやけど。 Tanpa menceritakan apa yang dialaminya saat ini, Misaki berusaha tetap tegar. Meski kegelisahannya disadari betul oleh Akira dan sehabis makan bareng, ia pun mendatangi kontrakan Kojima dan mendapati seisi ruangan di sana berantakan. Kojima yang ingin Misaki menandatangani kontrak kerjasama, tiba-tiba terhenti saat ada orang lain yang mengetuk pintu dan... Disinilah Kojima sekarang berada di bangunan pembuangan limbah sampah dalam kondisi setengah babak belur, di mana Sunagawa yang merupakan dalang di balik penculikan ingin Kojima jujur pada Meguro terkait Kazama yang telah dihabisi dan mengatakan jika itu adalah perintah dari Ebihara. Bukan tanpa alasan, Sunagawa ingin ada perpecahan dalam organisasi dan akan memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil alih kekuasaan. Namun tebak apa jawaban Kojima? 殺し屋が来るぞ。 Ya, Kojima yang tidak ingin berkhianat percaya diri dengan mengatakan jika di Pebble akan datang menyelamatkannya. Ia mengetahui terkait sosok itu yang kini tengah dijaga oleh Ebihara dalam menyembunyikan identitasnya, sehingga Sunagawa dan Kuro yang mendengar hal tersebut harus siap-siap menyambut kedatangan sosok itu di tempat ini. ここで殺しとかな、後で殺されるな。俺もうクーデター始まってるわ。 Sesuai perkiraan Kojima sebelumnya, Akira yang tengah sibuk menggambar di rumahnya pun didatangi Ebihara yang ingin meminta bantuan, di mana Kojima yang tak kunjung dapat dihubungi membuat Ebihara khawatir dan memiliki firasat buruk akan hal itu, sempat menolak karena tidak ingin terlibat dalam masalah orang lain. Akira akhirnya setuju setelah Ebihara menawarkan mobil klasik miliknya sebagai bayaran. Tempat pertama yang Akira datangi adalah kontrakan Kojima untuk memeriksa TKP. Ia yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional dengan jam terbang yang sangat tinggi, bisa dengan mudah menganalisa segala sesuatu yang sebelumnya telah terjadi di tempat itu, termasuk Misaki yang juga ikut jadi korban penculikan. Kojima は拉致された。おそらく死んではいない。 Setelah melaporkan semuanya pada Ebihara, Akira yang mendapat kemungkinan jika ini adalah perbuatan Sunagawa pun langsung menyiapkan beberapa peralatan dibantu Yoko untuk merakit senjata api. Dan meski dampak dari tembakan itu tidak dapat melukai musuh, ia sengaja membuatnya karena memang tidak ingin sampai menghabisi nyawa siapapun.
di rumah sakit, Ebihara yang tertidur di atas ranjang mendapati dirinya sudah dalam kondisi terikat. Ya, ditemui oleh Samidi yang kecewa karena Ebihara sempat memberikan tes kepada Akira. Dan karena mengetahui terkait Akira yang sebentar lagi akan beraksi, Samidi yang sadar identitas Akira akan mulai terbongkar pun kini diberatkan antara dua pilihan, yakni membereskan sisa kekacauan atau menghabisi sosok berbahaya hasil didikannya sendiri. 殺す。次は君だ。 Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah mendapat instruksi dari bawahan Ebihara terkait lokasi yang diduga tempat Kojima disandra, Akira yang akan masuk seorang diri pun memanfaatkan keahliannya dalam menyelinap dan langsung menumbangkan beberapa penjaga, di mana orang pertama yang Akira selamatkan adalah Misaki yang hendak digadabah oleh salah seorang anak buah Sunagawa dan... Nande俺もやねん。Nande俺もやねん。 Kuro yang mengawasi layar monitor menyadari kehadiran Akira ditandai oleh satu persatu kamera CCTV yang tiba-tiba rusak. Ia dan rekannya yang segera pergi ke tempat Misaki. Naas wanita itu sudah keburu dibawa pergi dan disembunyikan di salah satu ruangan. Sadar jika target penyelamatan selanjutnya adalah Kojima, Kuro pergi ke tempat pria itu disandra untuk menyambut kedatangannya, tetapi... Tepat saat anak buah Sunagawa sibuk mengisi peluru, Akira alias Deep Pebble yang sengaja bertahan untuk menunggu momen ini pun langsung membrutal menghajar siapa saja yang menghadang tanpa membunuhnya dan... Meski tembakan yang Kuro lancarkan tepat mengenai alat komunikasi, beruntung Akira dan Kojima berhasil selamat dan bergegas mencari jalan keluar, yang mana saat menunggu waktu yang pas untuk mengelabui anak buah Sunagawa, Kojima malah tak sengaja menyenggol sebatang besi yang membuat keberadaannya ketahuan sehingga... Meski sempat dibuat kewalahan akibat anak buah Sunagawa yang terus bermunculan, Akira dan Kojima berhasil lolos dan segera melanjutkan pelarian. Hingga tak lama, Sunagawa akhirnya muncul dan menantang Kojima untuk bertarung, sehingga Kojima yang ingin membalaskan perbuatannya dengan senang hati menerima tantangan yang diberikan. Beruntung, Kojima berhasil membalikkan keadaan berkat Akira yang mengalihkan perhatian, sedangkan di sisi lain, keberadaan Misaki yang diketahui oleh rekan Kuro bernama Samsul membuatnya ketakutan dan lekas berlari untuk mencari tempat aman, di mana pelariannya yang terhenti akibat jalur buntu terpaksa menjadikan Misaki harus berbuat nekat dengan berpindah ke gedung sebelah, di mana Akira yang melihat keberadaannya segera datang ke sana untuk membantu, tetapi... Sementara Akira sibuk menghadapi Kuro yang ternyata masih hidup, Yoko datang tepat waktu dan lekas menumbangkan Samsul hanya dengan satu pukulan. Namun karena akan jadi masalah besar jika Misaki melihat keberadaannya, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Misaki yang kesulitan. Melihat Misaki kewalahan, Akira yang tidak ingin wanita itu celaka dengan cepat menyelesaikan pertarungan, yang mana setelah saling adu skill dalam menembak, ia pun tidak mendapatkan luka serius karena Akira menggunakan pistol rakitan hasil buatannya dan berhasil menyelamatkan Misaki tepat waktu. Tak berselang lama, Misaki yang baru tersadar dari pingsan mendapati dirinya sudah berada di depan rumah. Ia yang diantar oleh bawahan Ebihara yang berpura-pura sebagai Deep Pebble tidak begitu yakin pada pria itu dan lekas mengunjungi rumah Akira untuk memastikan keadaannya tepat saat Akira sedang bersantai dan kebetulan ingin memberikan sesuatu. Misaki-chan. 締め切りはまだ先やけど。 Sementara Misaki tertidur pulas, Akira pergi ke gudang untuk mengeluarkan Kojima dari dalam bagasi mobil, di mana Ebihara yang juga ada di sana kini memarahi Kojima karena telah melanggar larangan yang telah diberikan, dan sebagai konsekuensi atas kesalahannya, ia pun dengan berat hati menghabisi Kojima saat itu juga.
Alasan terbesar kenapa Kojima pada akhirnya dihabisi, Ebihara tidak ingin identitas Deep Pebble terbongkar mengingat gelagatnya yang mencela-mencela. Bahkan di tempat pembuangan limbah sampah sendiri, Samidi juga datang ke sana untuk menghabisi siapa saja termasuk Kuro dan mengancam Sunagawa agar menutup masalah tersebut.